wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa melanjutkan lagi pelajaran dari kitab Salah Satu Usul. Ini pertemuan yang pertama ya? Kedua maksudnya. Kedua. Kemarin kita jelaskan apa? Mukadimah pertama selesai. Iya. Cukup itu ya. Mukadimah pertama udah jelas. Karena ada ya, artinya penjelasan itu bisa panjang, bisa pendek, bisa sedang. Cukup ya insyaallah ya. Kita lanjut ya. Enggak usah panjang-panjang. Makin panjang makin tidak bisa diingat malah. Kita lanjut pada mukadimah yang kedua sekarang. Mukadimah yang kedua ini kalau boleh saya kasih judul tentang pengertian Islam. Pengertian Islam. Sebelumnya, apa itu pengertian Islam? Kalau ada yang tanya apa itu Islam, apa jawabannya? Agama para nabi. Apa? Agama para nabi. Agama para nabi-nabi. Ada yang lain? Ini masih global. Apa? Jalan keselamatan. Masih global. Apa? Berserah diri. Masih global. Masih belum bisa membedakan antara Islam dengan yang lain gitu. Masih belum jelas gimana gitu bentuknya Islam tuh kayak apa gitu. Coba lagi yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Ada yang lain? Apa? Mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Udah. Jadi orang mengakui gitu aja udah Islam gitu ya. Nah, tadi berserah diri udah Islam. Udah, pokoknya Islam itu agama para nabi. Meyakini itu udah Islam. Belum sampai. Apa? Islam. Berserah diri, bertauhid. Berserah diri, bertauhid, melakukan ketaatan. Menjauhi kesyirikan. Nanti disebutkan semua nggak habis. Iya, bisa. Ada lagi yang lain yang lebih ilmiah lagi. Apa? Arabnya, Indonesianya lah. Dia bertauhid, terus dia taat. Bertauhid, taat. Tapi dia menafikan kesyirikan dan para pelakunya. Menafikan kesyirikan dan pelakunya ya, sama tadi. Ya, itu yang pernah tahu bisa menjawab begitu. Tadi yang jawabnya jauh-jauh berarti belum pernah tahu. Cuma perkiraan kayaknya Islam begini. Memang betul kalau ditanyakan kepada orang seisi pasar itu jawabannya pasti beda-beda ya. Islam itu apa? Islam itu ya sholat, puasa. Nah itu bagian dari Islam. Jadi rata-rata orang mendefinisikan itu. Ada yang mendefinisikan dengan masih global, masih belum bisa bedakan dengan yang lain. Ada juga yang hanya bagian-bagiannya. Ini juga belum menunjukkan kepada makna yang sebenarnya. Makanya
ya masalah definisi ini juga kadang-kadang setiap istilah itu definisinya itu bisa beda-beda. Contoh kemarin kita sudah bilang definisi ilmu itu apa, panjang, ulama punya definisi beda-beda macam-macam ya. Tapi yang paling mewakili, yang paling mendekati, paling mudah dipahami itu yang paling kita pilih. Islam itu ya tadi dua ini mewakili ya. Itu definisi yang dibuat oleh ulama. Maka itu lebih menggambarkan hakikat dari Islam itu sendiri. Tidak kurang tidak lebih. Ya banyak orang mendefinisikan tapi ada kekurangan atau terlalu panjang misalnya. Itu kelebihan berarti. Al-Islamu bisa dibaca kan? Indonesianya aja nanti. Itu pengertian Islam dalam bahasa Arab. Artinya Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kurang lahu. Di sini ada lahu. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itulah Islam. Jadi ini definisi yang jami' mani, mencakup seluruh komponen Islam masuk ke dalamnya dan menolak segala hal yang bukan dari Islam. Jadi itulah definisi yang bagus ya, membedakan dengan yang lain. Kalau enggak membedakan dengan yang lain berarti belum menjadi pengertian, belum bisa dimengerti. Agama para nabi semuanya, ya masih bingung orang dengar itu. Pasrah, berserah diri, belum. Tapi kalau udah begini orang menjadi lebih jelas. Jadi kalau kita lihat dari tiga baris ini, maka Islam itu ada 3 unsur. Itu masing-masing mewakili unsurnya ya, setiap baris. Jadi baris pertama itu terletak pada kata tauhid. Islam itu tauhid. Baris kedua terletak pada kata ta'ah. Islam itu taat. Dan yang ketiga, Islam itu bebas dari syirik. Bebas dari syirik. Dan sebenarnya ini kembali kepada yang pertama. Yang pertama udah
bermakna ini, cuma ini diulangi lagi sebagai penegas, mengingat apa? Tidak sedikit orang yang merasa bertauhid tapi belum berlepas diri dari syirik, masih kadang-kadang dekat dengan kesyirikan. Nah, maka diperjelas. Jadi itulah definisi Islam. Islam itu harus ada tauhid, Islam itu harus ada taat, Islam itu harus ada bebas dari syirik dan pelakunya. Nah, sebenarnya nanti di belakang ada itu, cuma pengertian itu nggak ada, maksudnya ada penjelasan tentang itu. Cuma ini saya kasihkan di sini karena mukadimah kedua itu dari kitab salah satu usul ini adalah diambil dari 3 unsur ini. Ayo kita baca sekarang. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi kata rahimakallah itu sisipan doa, dimasukkan ke dalam kalimat i'lam annahu, gitu harusnya. Ketahuilah bahwasanya, tapi disisipi dengan semoga Allah merahmatimu. Dan begitu kebiasaan penulis ya, Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau sering sekali mendoakan pembacanya. Dan itu diantara bukti kasih sayang ulama kepada umat. Ulama itu orang yang paling sayang kepada umat setelah para nabi ya. Jadi orang yang paling sayang kepada orang lain itu adalah para ulama. Kenapa? Karena kasih sayangnya itu tidak terbatas di dunia. Kalau yang namanya bantu orang kelaparan, bantu orang sakit, bantu orang miskin, bantu itu sebatas dunia. Lapar jadi kenyang ya di dunia, miskin jadi kaya dunia, sakit jadi sembuh itu di dunia. Orang nggak punya rumah jadi punya rumah itu di dunia. Tapi kasih sayang yang hakiki adalah kasih sayang yang tidak hanya dibatasi di dunia. Bagaimana orang itu bisa sayang sampai di akhirat? Siapa yang bisa begitu? Itulah para ulama. Dengan ilmu mereka menyampaikan pesan-pesan agar orang itu selamat di akhirat, dunia dan akhirat. Nah, itulah kebaikan para ulama yang tidak bisa kita nafikan ya, sehingga sungguh tidak heran kita ketika kemudian Allah mengangkat derajat mereka. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di atas para makhluk semuanya. Orang beriman di atas orang kafir, orang berilmu di atas rata-rata orang beriman. Nah, itulah bedanya orang yang berilmu, paling tinggi kedudukannya ketika ilmunya bermanfaat. Kemudian annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu salati hadhil masail, mempelajari 3 masalah ini. Wajib atas muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini. Seperti yang pertama waktu itu mempelajari apa? 4 masalah. Tapi ini masalah dalam bahasa Arab ya. Masalah dalam bahasa Arab artinya pertanyaan dan akan berisi jawaban. Tapi kalau masalah dalam bahasa Indonesia problem, bukan ini maksudnya, bukan problem. Jadi mempelajari problem ngapain? Mempelajari 3 perkara gitu. 3 masalah itu 3 perkara. Perkara pun artinya kasus ya, perkara, diperkarakan. Ya sudahlah, pokoknya gitu, paham. Kemudian apa itu 3 itu? Wal amalu bihinna. Jadi tidak hanya mengilmui tapi juga mengamalkan. Jadi wajib atas muslim dan muslimah untuk tahu 3 hal ini dan mengamalkannya. Karena kalau nggak tahu ya bukan orang Islam. Kalau tahu tapi nggak mengamalkan juga belum Islam. Ini hakikat Islam akan diajarkan di sini. Al-ula, yang pertama,
Anallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Ada sebagian syekh yang kitab yang saya pegang di sini mengira masalah pertama ini menjelaskan tauhid rububiyah. Bukan di situ inti permasalahannya. Ya, tapi inti permasalahannya masih belum masuk. Ya, masih lanjut. Jadi Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, itu kan rububiyah. Tapi bukan itu maksudnya. Walam yatrukna hamalan. Nah, ini di sini udah mulai. Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Allah enggak cuma menciptakan, memberi rezeki. Kalau menciptakan, memberi rezeki kemudian selesai, itu namanya hewan. Hewan diciptakan Allah enggak? Diberi rezeki enggak? Nah, selesai sudah. Hewan enggak dituntut apa-apa. Dibiarkan sia-sia tuh hewan. Maksudnya sia-sia itu enggak diperintah, enggak disuruh. Jadi udah terbengkalai gitu aja. Nah, kalau manusia itu mulia, maka diberi aturan oleh Allah agar mereka lebih mulia lagi. Yang mau taat pada aturan lebih mulia lagi, yang enggak mau taat malah lebih buruk daripada binatang, hewan. Makanya apa? Bal arsala ilaina rasulan, tapi Allah utus kepada kita seorang rasul. Itu bedanya kita dengan hewan. Bedanya kita dengan hewan lain. Ya, kita hewan juga, cuma beda dengan hewan lain. Kita semuanya hewan. Hewan itu artinya memiliki haya. Hewan itu memiliki haya, memiliki kehidupan. Jadi Allah mengutus kepada kita seorang rasul, sehingga tidak sama dengan binatang. Rasul ini diutus kepada kita. Kita itu siapa? Manusia. Jin masuk di dalamnya, ya. Jin masuk di dalamnya. Maka kata penulis, faman ata'ahu, siapa yang taat kepada Rasul itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asahu, dan siapa yang mendurhakainya atau bermaksiat kepadanya, tidak taat lah intinya, maksud tidak taat, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Nah, ini poinnya di sini. Poinnya apa berarti? Apa? Taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul itu hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah unsur dari Islam. Yang mana? Unsur yang mana di situ? Yang baris ya, yang baris keberapa? Yang kedua, ya. Jadi itu, cuma beda urutan saja. Jadi di sini didahulukan. Karena kronologinya cerita tentang kita diciptakan, diberi rezeki, nggak selesai sampai di situ. Tapi diutus Rasul. Untuk apa? Untuk kita taati. Agar kita bisa melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena Allah memiliki hikmah besar dari penciptaan kita. Kita ini diciptakan bukan cuma untuk makan. Kita diciptakan bukan untuk menikmati dunia, di antaranya makan. Kita ini diciptakan untuk akhirat. Kita ini diciptakan untuk surga bahkan. Makanya Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kalau berhasil beribadah, masuk surga. Yang beribadah pada Allah tapi campur yang lain, masuk neraka. Yang gak beribadah, masuk neraka. Nah, cara ibadahnya harus ngikut Rasul. Nah, itulah taat. Jadi taat ngikut Rasul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini dalil bahwa siapa taat Rasul masuk surga. Siapa enggak taat Rasul masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 15-16. Surat Nuh, surat apa ini? Muzammil, ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum
Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul, seorang rasul yaitu Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun justru bermaksiat kepada rasul itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak taat Rasul akan mendapatkan apa? Siksa yang berat. Berarti yang taat Rasul tidak disiksa, bahkan diberi pahala. Walaupun ini kejadiannya pada Fir'aun, tapi Allah membuat perbandingan di sini. Diawali dengan kata kama, sebagaimana. Ini Allah ngajari kita kias. Ini diantara dalil bahwa kias itu berlaku dalam agama. Allah sendiri pakai kias, gitu. Masa kita nggak boleh kias? Nah, ini membantah sebagian orang yang anti kias, nggak mau pakai kias. Ada yang begitu. Jadi hukum itu cuma yang ada nasnya saja. Kalau nggak ada nasnya, pokoknya nggak dihukumi. Nah, itu tentu saja keliru ya. Jadi sebagaimana Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, kemudian Fir'aun durhaka maka Allah siksa, begitu juga ketika diutus kepada kita rasul kemudian kita durhaka kepadanya, pasti kita akan mendapatkan siksa, nasib yang serupa. Jadi hikmah dari diutusnya Rasul minimal ada dua. Ada dua hikmah atau dua tujuan dari diutusnya Rasul. Dan ini sama dengan diutusnya dai. Para dai yang melanjutkan para Rasul. Yang pertama adalah menegakkan hujjah kepada makhluk. Menegakkan hujjah kepada makhluk, jin dan manusia. Seperti dalam firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak mungkin mengadab suatu kaum sampai kami utus seorang rasul kepada mereka. Jadi kalau belum diutus rasul berarti belum tegak hujjah. Kalau belum tegak hujjah ya nggak bisa disalahkan. Namanya nggak punya ilmu. Jadi Rasul itu minimal menegakkan hujjah. Ini tugas yang paling minimal Rasul. Artinya dakwah yang penting menyampaikan, menegakkan hujjah. Nah itu juga dai begitu. Kita sebagai dai tugas utamanya menyampaikan, selesai. Bahkan Rasulullah SAW sampai dibilang wa ma 'alaika illal balag. Tidak ada tugas atasmu kecuali menyampaikan. Sudah sampaikan, tegakkan hujjah. Artinya apa? Kalau mereka beriman ya syukur, enggak beriman juga enggak masalah. Jangan terlalu terbebani dengan ketidakberimanan mereka. Nah, baru tugas yang kedua atau hikmah yang kedua dari diutusnya Rasul adalah membawa rahmat bagi makhluk. Membawa rahmat bagi makhluk. Jadi sejatinya orang yang mau menerima Rasul itu akan mendapatkan rahmat. Yang tidak mau menerima Rasul atau menerima ajarannya, tidak mau, maka tidak mendapatkan rahmat. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam itu semuanya rahmat. Ya, karena Rasul itu diutus membawa rahmat. Yang dibawa Rasul apa? Ya Islam. Berarti ajaran Islam itu semuanya kasih sayang. Yang kisos, potong tangan,
rajam, itu kasih sayang kalau mereka mau berpikir, ya. Innama fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguhnya pada kisos itu ada kehidupan, wahai orang yang memiliki akal. Jadi kalau orang memiliki akal dan mau berpikir, syariat Islam ini semuanya adalah kebaikan, rahmat bagi semesta alam, di dunia apalagi di akhirat. Ya, kemudian kita lanjutkan poin yang kedua. Atsaniyah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Allah itu tidak ridho untuk disekutukan bersamanya seorang pun. Jadi kalau orang itu sudah mentaati Rasul, berikutnya kan dia persembahkan ketaatan itu untuk Allah. Nah, Allah itu gak ridho ketika seseorang mempersembahkan ketaatan kepada Allah masih tercampur dengan yang lain. Nah, itu namanya syirik. Syirik itu menggabung, menyekutukan, mencampurkan. Jadi Allah gak ridho untuk disekutukan bersamanya seorang pun fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Ini dua makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya, yang paling dekat dengan Allah saja nggak boleh kita persembahkan ibadah kepada mereka, apalagi dengan yang kepada yang lebih rendah, kepada para wali, ya, kepada para ulama. Itu rendah, di bawah nabi, di bawah malaikat yang muqarrabun. Jadi ini juga kias, juga perbandingan. Sebagaimana nggak bisa kita beribadah kepada malaikat dan nabi, apalagi kepada yang lain. Nah, ini berarti poin ini berkaitan dengan apa? Tauhid, ya. Dan tauhid itu merupakan pondasi agama. Tauhid itu syarat mutlak masuk surga. Gak akan pernah masuk surga orang yang tidak bertauhid. Sudah kita sebutkan ya keutamaan belajar tauhid, ada 8 waktu itu. Jadi Allah tidak ridho kesyirikan. Sebenarnya Allah nggak ridho banyak hal, ya, maksiat juga nggak ridho. Tapi disebutkan di sini perkara yang paling Allah tidak ridhoi. Syirik itu dosa yang paling besar. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kamu menyeru bersama Allah seorang pun. Menyeru ini maksudnya berdoa, beribadah. Jadi jangan beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Wa annal masajida lillah, bahasanya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid itu apa? Ada 3 makna masjid. Jadi ada 3 makna dari masjid, dan 3-tiganya bisa masuk ke dalam ayat ini. Yang pertama, masjid adalah bangunan khusus yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang kita ma'ruf, ya, mau kemana? Ke masjid. Nah, itu bangunan khusus tempat ibadahnya kaum muslimin. Itu makna yang paling populer. Kemudian yang kedua, makna masjid adalah tempat sujud, walaupun gak ada bangunannya. Kita sujud di tanah lapang, itu kayak pemain bola, bisa ngegolin sujud syukur.
itu masjid namanya. Tempat yang dipakai untuk sujud itu masjid. Dalam hadis Nabi menyebutkan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku bumi semuanya masjid dan tahur. Masjid artinya boleh orang sujud dimanapun di bumi ini secara umum. Tapi nanti ada pengecualian. Kecuali di mana? Di kuburan sama di toilet atau tempat yang najis. Jadi semua tempat bisa buat sujud. Sujud di kandang kambing? Boleh. Di kandang onta? Tidak boleh. Nah, itu termasuk pengecualian. Yang lain-lain boleh. Yang penting nggak najis. Kandang kambing itu nggak najis ya. Kotoran kambing nggak najis. Kotoran onta najis? Dilarang sholat di kandang onta. Kotoran onta najis enggak? Kok enggak? Kau tahu dari mana? Apa dalilnya? Ontanya kenapa? Halal dimakan. Ya ontanya, kan saya bilang kotorannya. Ontanya enggak najis, kotorannya. Hah? Kalau tadi kambing kenapa? Kenapa kotoran kambing enggak najis? Karena kambing dimakan. Sama. Ya itu ulama membuat kaidah begitu. Setiap hewan yang kotorannya bisa kotorannya dimakan, hewannya bisa dimakan, itu kotorannya tidak najis. Itu kaidah, tentu saja kaidah dari dalil ya. Dalil yang menunjukkan tidak najisnya ya banyak, kasus-kasus hadis-hadis dan sebagainya. Tapi Nabi nggak pernah menyatakan hewan yang boleh dimakan kotorannya tidak najis, nggak pernah nas teks seperti itu. Nah itu kaidah, ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada dibikin kaidah. Nah berikutnya kita sebagai penerus ulama boleh menggunakan kaidah ulama menjadi dalil gitu. Karena udah kaidah yang berlaku. Cuma ada dalil khusus tentang onta yang menunjukkan kotoran onta nggak najis. Apa? Nggak tahu. Iya, air kencing onta itu diminum jadi obat. Jadi obat ya. Tapi itu obat khusus. Anehnya di jemaah umroh, jemaah haji itu pada beli kencing onta katanya obat. Obat apa ya? Nggak tahu juga. Saya cuma khawatirnya itu kencing palsu gitu. Karena udah dijual di botol-botol kan katanya. Kok banyak kali nih botol-botol nih. Jangan-jangan kencing yang punya unta gimana? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Artinya kalau nggak sakit ya nggak usah minum kencing unta, ngapain gitu. Itu jemaah umroh gitu. Pada beli siap-siap mau diminum. Sakit apa? Nggak segitunya juga ya. Kasus di Nabi itu cuma ya sesekali ada orang uraniyin yang mereka sakit apa saja lupa, sakit mata kalau nggak salah ya. Jadi nggak kemudian diminum oleh semua sahabat ya. Cuma boleh gitu. Jadi memang orang ini kadang-kadang sering menyalahgunakan dalil ya. Contoh Habatus sauda dawaun likulida. Habatus sauda itu obat segala penyakit. Memang begitu bilangnya. Tapi kadang-kadang orang nggak sakit minum habatus sauda. Nah ini bermasalah. Itu jadi minuman suplemen gitu. Itu bukan suplemen dia bukan makanan tambahan gitu. Dia itu obat kalau sakit gitu. Nah itu yang ngomong gitu pakar kesehatan juga ya. Artinya kalau nggak sakit ngapain minum obat? Itu obat, tapi sakit apa? Dicek dulu. Cuma sakit lemes-lemes gitu, emang bisa betul menyembuhkan? Kalau madu mungkin ya,
Apa itu sauda nggak tahu kita apa kandungannya gimana. Tanya pakarnya. Jadi masjid itu adalah tempat sujud. Semua tempat sujud itu masjid. Kemudian makna yang ketiga, masjid adalah apa? Siapa yang tahu? Apa? 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 Ada yang tahu? Makna yang ketiga dari masjid apa? Apa? Rumah Allah. Itu tadi itu sudah yang pertama. Selain rumah Allah, selain tempat untuk sujud, apa itu masjid? Hah? Tempat ibadah tadi itu rumah Allah, tempat ibadah. Maksudnya tempat ibadah apa? Tempat ibadah yang seperti apa maksudnya? Oh ini berarti masjid. Tempat untuk mengingat Allah. Di jalan-jalan masjid. Masjid makna yang ketiga adalah anggota sujud. Anggota sujud. Kata Nabi SAW, umirtu an asyuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Nah, jadi anggota sujud itu 7 tulang, bukan 7 kulit. Karena kalau 7 kulit, nanti ada yang kulitnya nggak nyentuh. Kalau 7 tulang nggak nyentuh, nggak masalah. Ketutup kulit pasti. Tulang kan pasti ketutup kulit kan? Iya, tapi nggak masalah. Nabi menyebutnya tulang. Itu menunjukkan bahwa kalau anggota sujud ketutupan kain tidak masalah seperti ini. Ini nutup. Sujud tidak masalah, nggak harus dibuka. Sebagian orang harus dibuka. Gitu. Nabi bilangnya tulang. Kalau ini harus dibuka berarti harus kulitnya harus nempel gitu. Kenapa nggak tulangnya sekalian? Ya kan, nggak mungkin. Lagian kalau kulit juga, kenapa lutut nggak dibolong? Itu lutut anggota sujud juga. Kenapa pakai kaos kaki kalau akhwat? Jadi tulang itu jidat, jabhah, dan Nabi nunjuk hidung. Berarti hidung masuk kategori 1 tulang dengan jabhah. Sehingga kalau sujud harus nempel hidungnya ya. Walaupun sepesek apapun. Orang Indonesia pesek-pesek itu tetap harus nempel ini. Nggak boleh menggantung. Ya, jangan beralasan saya pesek. Ya walaupun pesek masih bisa ditempelin ya. Kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Itu 7 anggota sujud. Semua itu disebut masjid. Bahasa Arab, masjid itu bermakna alat sujud. Kalau tadi masjid tempat sujud, isim makan. Kalau alat sujud berarti isim alat. Tuh, belajar sorof ada. Sajadah dari sudut ya. Kemudian jadi yang dalam istilah biasanya yang pertama tadi ya, bangunan khusus untuk ibadah. Nah ini 3 makna ini semuanya berlaku untuk ayat ini. Maksudnya bahwasanya masjid itu milik Allah. Bangunan itu milik Allah bukan? Milik Allah. Alat sujud kita milik Allah bukan? Milik Allah. Tempat sujud bumi semua juga milik Allah. Maka kalau itu semua milik Allah, ya jangan menyembah selain Allah gitu loh maksudnya. Kan unik, orang itu sujudnya pakai milik Allah, tempatnya milik Allah, semua milik Allah, kok malah sujud kepada selain Allah. Nah itulah keterlaluannya orang musyrik. Orang musyrik itu terlalu namanya. Kelewat ibadah mereka. Nah kemudian yang ketiga, jadi sudah ketemu yang kedua ini berarti sesuai dengan yang paling atas. Sekarang yang ketiga nih, bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kata qala mu'allif as-sadisatu, yang ketiga, anna man ata'a rasula, bahwa orang yang taat Rasul. Berarti poin yang pertama tadi. Wa wahadallaha, dan mentauhidkan Allah. Poin yang kedua. Sudah 1 dan 2 dipenuhi, enggak cukup.
Maka apa? La yajuzu lahum walatu man hadallaha wa rasulahu. Tidak boleh baginya untuk wala sering diartikan loyal. Ya, walaupun itu enggak mewakili 100% tapi enggak apa-apa. Loyal terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, musuh Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, meskipun dia kerabat yang paling dekat. Jadi itu di situ ada wala. Wala itu artinya cinta, dekat, mendukung, melindungi, membela juga bisa. Hanya gitu, mendukung, membela sama. Cinta, dekat, mendukung, melindungi, itulah wala. Lawannya barok. Wala barok. Barok itu lawannya. Apa lawannya cinta? Lawannya cinta. Benci. Lawannya dekat? Jauh, jadi menjauhi. Ini mendekati ya artinya. Mendukung, memusuhi. Melindungi, memerangi. Ini makna barok. Pahamilah bahwa Islam itu agama wala wal barok. Terlalu banyak kaum muslimin gak ngerti ini. Tauhid sering dengar, taat sering dengar, wala wal barok berapa kali dengar? Banyak sekali gak pernah dengar kaum muslimin. Jarang disampaikan di khutbah-khutbah, jarang disampaikan di radio, televisi, koran, majalah dan sebagainya. Kenapa? Padahal ini penting sekali dalam Islam. Ini unsur terpenting dari Islam. Kata Nabi, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Di antara tali iman yang paling kuat adalah cinta dan benci. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu unsur iman yang paling kuat. Tali iman yang paling kuat. Tapi kenapa tidak dibahas? Ada yang tahu nggak jawabannya? Hah? Kenapa? Kalau dibahas nanti nggak bisa lagi jaga gereja musim Natal. Iya. Apa lagi? Kenapa? Takut menimbulkan kerusuhan. Jadi kaum muslimin yang menyampaikan ini juga takut, karena takut dibilang teroris, takut dibilang radikalis, takut dibilang fundamentalis dan sebagainya dari julukan-julukan yang mereka buat. Padahal ini ajaran Nabi SAW. Ini ajaran langit dari Allah Azza wa Jalla. Tergerus. Dan ini unsur penting dari Islam. Apakah artinya kalau kita terapkan ini berarti kita harus perang gitu? Harus musuhan gitu? Harus saling mencaci maki? Beda itu ya. Jadi ini ada ilmunya semua. Makanya wala wal bara ini harus dipelajari total. Kalau nggak dipelajari salah paham menjadi khawarij. Khawarij itu orang yang salah paham dalam masalah wala wal bara ini. Ahlus sunnah tepat dalam memahami dan menerapkan. Jadi jangan dikira Ahlus sunnah nggak menegakkan wala wal bara.
pakai wala wal bara, cuma caranya tidak sebagaimana yang dipahami oleh Khawarij. Tidak harus sebagaimana yang dipahami oleh Khawarij. Jadi untuk menegakkan wala wal bara itu tidak harus menjadi teroris, tidak harus radikalis. Rasulullah hidup di Madinah bertetangga dengan Yahud, damai, aman, berdagang, bermuamalah biasa, jujur, adil, semua ditegakkan. Bahkan sampai ada orang Islam berselisih dengan orang Yahud, ribut, kata orang Yahud, ayo kita tahakum kepada Muhammad, kita angkat perkara ini kepada Muhammad, yang biar Muhammad yang menyelesaikan. Itu orang Yahud ngajak begitu. Sadar kenapa? Karena Muhammad nggak bisa disuap, karena Muhammad itu pasti adil. Sementara yang Yahudi merasa benar gitu. Kalau dia merasa salah ya nggak berani. Nah, orang Islamnya merasa salah, malah nggak mau diangkat masalah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Islam munafik. Orang Islam yang nggak mau berhukum dengan hukum Islam itu munafik namanya. Malah dia bilang, ayo kita ke fulan dukun. Malah ngajak ke dukun. Orang Yahud ngajak ke Nabi Muhammad, orang Islam ngajak ke dukun. Jadi gimana tuh? Itulah munafik. Ngaku Islam gampang, tapi betulkah Islam? Belum tentu. Banyak orang sekarang begitu. Ngaku Islam banyak, tapi benarkah dia Islam yang betul, benar-benar Islam, atau pura-pura Islam? Belum tentu Islam. Ya, belum tentu benar-benar Islam. Nah, inilah unsur Islam yang sangat penting yang mulai tergerus ya. Makanya kemudian akhirnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut sebagai bibit terorisme. Di antaranya mungkin karena ini. Padahal ini ajaran Al-Quran, persis murni Al-Quran dan Sunnah, nggak keluar dari Quran dan Sunnah, tidak keluar dari manhaj salaf. Ini ajaran dari salafus soleh. Cuma orang-orang banyak yang diem gitu loh. Maka yang berani bersuara lantang, berani membela akidah yang benar ini, ya otomatis akan dituduh macam-macam. Yang menuduh itu karena memang tidak ingin Islam itu bangkit. Yang menakut-nakuti kaum muslimin, kamu teroris, kalau begitu kamu teroris, itu karena memang tidak ingin Islam itu bangkit. Mereka maunya Islam itu terus terpuruk, terus kalah, terus tertekan. Nah, itulah orang kafir dan orang munafik. Nggak suka Islam itu menang. Itu orang kafir dan munafik. Ya, kita lihat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti enggak ada orang beriman. Belum selesai, jangan dipahami, jangan disimpulkan dulu, belum selesai. Kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjutkan, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Yang mereka itu mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada orang beriman kok mencintai musuh Allah gitu. Kalau ada orang bilang ada kok itu di sana, apa itu? Dia beriman tapi mencintai musuh Allah, mencintai orang kafir. Musuh Allah itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musuh Allah termasuk fasik sebenarnya, tapi itu tingkatan di bawahnya ya. Jadi kalau walal barok yang tingkat pertama itu adalah kekufuran. Jadi itu mencintai orang kafir padahal dia beriman. Kita katakan anggapan kamu dia itu beriman salah. Kenapa? Karena Allah yang bilang tidak beriman orang begitu. Tidak kamu dapati orang beriman yang mencintai musuh Allah. Kalau ada orang mencintai musuh Allah berarti tidak beriman. Gitu kesimpulan dari ayat ini. Kalau orang beriman tuh pasti tidak mencintai musuh Allah gitu. Nah, itu konsekuensinya ini sangat fatal ya. Orang merasa beriman tapi mencintai musuh Allah, itu tidak beriman kata Allah. Tidak beriman. Makanya kita wajib
mengetahui iman tuh gimana sih. Ayat-ayat tentang ini banyak. Ini salah satunya. Ini ayat yang dipilih oleh Syekh, ini ayat yang paling jelas kemudian paling lengkap balasannya. Tidak ada satu ayat yang mengumpulkan balasan sampai 8. Ini ayat ini sampai 8. Balasannya, pahalanya. Kenapa pahalanya sampai sebanyak itu? Karena amalnya luar biasa. Nah, kalau amal biasa mah nggak dapat pahala macam-macam ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu yang mengaku, yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Contohnya seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya gak mau beriman, ya sudah, jangan dicintai. Gak boleh wala secara umum nih, mencintai, mendekati, mendukung, melindungi, gak boleh. Sudah bukan golonganmu. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, innahu min ahli, dia itu keluargaku. Kata Allah, dia bukan keluargamu. Sudah, gak boleh. Dia itu kafir ya. Dan itu banyak di Quran ya, kisah-kisah seperti itu. Makanya kaum muslim ini banyak yang tidak mengamalkan Al-Quran jadinya, terutama masalah wala wal bara ini. Kemudian au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Siapa contohnya? Nabi Yusuf. Enggak, Nabi Yusuf itu saudaranya Nabi juga, enggak kafir, enggak. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu Nabi semua. Pas jahat kepada Nabi Yusuf belum diangkat jadi Nabi, nanti berikutnya jadi Nabi semua. Ya saudara, wallah alam ya contohnya siapa. Yang jelas seandainya ada itu saudara, kalau dia tidak beriman kepada Allah maka jangan diwala, jangan wala kepadanya, tapi wajib barok terhadap musuh-musuh Allah. Terhadap musuh Allah itu wajib barok, terhadap wali Allah itu wajib wala. Makanya disebut wali Allah dari kata wala. Wali itu artinya kekasih, yang dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Itu kita wajib mencintai juga. Jangan membenci wali Allah dan jangan mencintai musuh Allah. Begitu cara iman yang benar ya. Makanya orang itu gak beriman sebenarnya kalau dia mengaku beriman tapi malah mencintai musuh Allah. Tidak sejalan dengan Allah gitu. Allah membenci kok malah mencintai. Ini beriman dari mana? Makanya di ayat ini dengan tegas Allah katakan tidak beriman. Kamu tidak mendapati orang beriman kok begitu. Kalau yang begitu itu bukan beriman. Nah, kemudian yang terakhir au asyiratahum, atau keluarga mereka. Pokoknya mau paman, mau ponakan, mau sepupu, apapun sudah. Mau kakek tingkat keberapa, mau ponakan tingkat berapa, pokoknya semua kerabatmu, keluargamu, kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya tidak boleh kamu wala kepadanya. Kamu wajib barok kepadanya. Ini yuwaduna artinya mencintai ya, mencintai wala namanya. Nah, kemudian kalau orang berhasil mempraktekkan wala wal barok dengan benar, di sini khususnya barok ya, wajib barok. Ini ayat ini bilang tentang haramnya mencintai musuh Allah, itu berarti wajib barok kepada mereka. Hasilnya kalau berhasil, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang yang Allah tulis di hatinya keimanan. Berarti kalau tidak begitu belum disebut beriman. Orang dikatakan beriman oleh Allah kalau berhasil apa? Tidak mencintai musuh Allah. Tidak mencintai musuh Allah. Kalau masih mencintai musuh Allah dengan alasan masih keluarga dan seterusnya, ya itu belumlah beriman. Kemudian yang kedua, pahala kedua, wa ayyadahum biruhin minhu, Allah dukung dengan
pertolongan darinya, dengan rahmat darinya. Jadi hidupnya didukung Allah, dibela oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, yang enggak ada yang bisa melemahkan. Kemudian yang ketiga, wa yudkhiluhumul jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan itulah tujuan dari semua orang yang beriman. Tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian yang keempat, khalidina fiha, mereka di surga bukan sementara, bukan seperti orang piknik di tempat yang indah tapi ternyata habis duit pulang. Atau yang punya objek wisata, dia rasanya kekal di situ, padahal sebentar lagi juga pulang ke akhirat ya. Jadi nggak ada yang kekal. Tapi yang kekal di mana? Di surga. Di neraka juga bagi yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi kekal di surga, itu balasan yang keempat. Kemudian yang kelima, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Dan ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Kenapa? Surga itu di luar Allah, ridho Allah pada diri Allah. Allah dengan luar Allah tentu lebih mulia Allah. Makanya ketika Allah cerita surga, berikutnya Allah bilang wa ridwanu minallahi akbar, dan ridho dari Allah itu lebih besar. Di antaranya Allah kalau ridho, Allah akan menampakkan wajahnya kepada kita. Berarti Allah ridho kepada kita. Makanya melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Itu ridho Allah, di antara ridho Allah itu. Makanya ridho Allah itu paling besar. Jangan sampai kita lupa mencari ridho Allah gara-gara mencari ridho orang tua misalnya, atau ridho istri, atau ridho anak, atau ridho tetangga, macam-macam, sampai lupa mencari ridho Allah. Itu orang yang tersesat, lupa mencari ridho Allah. Kemudian yang keenam, waradu anhu, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah itu artinya apa? Orang ridho itu pasti bahagia ya. Mereka itu bahagia. Dan kunci bahagia itu ridho. Asal kamu ridho dengan kondisimu, kamu bahagia. Kalau kamu gak ridho, kamu gak bahagia. Makanya orang yang sengsara itu apa? Orang yang selalu kurang dan kurang, itu gak pernah bahagia. Tapi kalau orang yang bisa puas dengan apa yang ada, qanaah, kemudian dia ridho. Ridho itu artinya sudah dirasakan sama, antara nikmat dengan musibah itu rasanya sama, itu ridho. Kan jarang orang bisa mencapai tingkatan itu ya, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Maksudnya Rabb itu yang mengatur. Aku ridho diatur bagaimanapun, dibuat miskin aku ridho, dibuat sakit ridho, dibuat apapun ridho. Kecuali kalau dibuat maksiat, nah aku gak boleh ridho dengan maksiat. Tapi ridho dengan takdir tetap. Allah mentakdirkan aku maksiat, aku ridho dengan takdir itu. Tapi aku gak boleh ridho dengan maksiatnya. Berarti aku harus berubah. Tapi yang sudah Allah takdirkan, yang sudah kita ridhoi. Berikutnya kita mencari takdir berikutnya, yaitu taubat. Itu bukan ridho dengan maksiat atau ridho dengan takdir untuk bermaksiat kemudian berarti gak taubat. Bukan. Ridho dengan takdirnya, tapi kita gak ridho dengan maksiatnya. Itu namanya ridho kepada Allah. Jadi ridho kepada Allah itu merupakan kunci bahagia ya. Orang bahagia itu adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Dan lebih tinggi dari ridho itu syukur. Makanya orang yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun, itulah orang yang paling bahagia. Kemudian yang ketujuh, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongannya Allah. Jadi di dunia ini cuma ada dua golongan. Kalau gak golongan Allah, golongan setan. Gak ada yang tengah-tengah, nggak ada non-blok, nggak ada yang netral, nggak ada. Jadi kalau nggak golongan Allah, golongan lain. Jadi yang golongan Allah siapa? Yang bisa praktek wala wal bara. Yang nggak praktek wala wal bara bukan golongan Allah. Ini berat, ini konsekuensinya ya. Bukan golongan Allah, dan itu banyak sekali orang-orang munafik.
Kemudian kata Allah, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sungguhnya golongan Allah itulah, mereka itulah yang beruntung, yang sukses dunia akhirat. Dan di sini ada kata hum, di situ domir yang fungsinya memisahkan antara isim inna dengan khobar inna. Dan di antara makna dari domir fasl dengan domir pemisah itu adalah membatasi bahwa tidak ada yang beruntung kecuali mereka itu. Nggak ada yang beruntung kecuali orang yang menerapkan ayat ini. Tuh, Masya Allah ya, luar biasa nih ayat ini. Ini satu contoh saja, ayat tentang wala wal bara banyak. An-Nisa, At-Taubah, Al-Anfal itu banyak berisi tentang wala wal bara. Satu surat juga Al-Mumtahanah itu hampir dari awal sampai akhir berisi wala wal bara. Al-Kafirun itu wala wal bara. Kul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Nabi disuruh manggil wahai orang-orang kafir. Sekarang orang kafir enggak mau dibilang kafir. Protes mereka, melanggar hak asasi manusia. Ya padahal itu panggilan dari Allah. Sampai berani orang Islam mengatakan Al-Quran kitab suci yang mengajarkan radikalisme. Naudzubillah min dzalik. Ngaku Islam. Atau setidaknya nggak bilang Al-Quran ini ayat radikal. Ayat dibilang radikal. Naudzubillah min dzalik. Jadi mau nyari surga di mana itu kalau orang berani ngomong gitu? Bilang nuduh Allah ngajari radikal, habis itu minta surganya Allah, kan nggak cocok ya kan? Nggak malu gitu. Atau memang nggak pengen surga? Ya berarti bukan orang mukmin, ya, nggak percaya dengan surga. Memang betul-betul munafik. Tapi secara umum orang berani menuduh ayat, berani menuduh Allah itu bukan orang Islam, memang bukan orang mukmin. Mungkin Islam tapi secara dohir, batinnya itu tidak Islam, kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi jelas ya tentang yang ketiga ini, al-wala wal bara. Tentu saja ini tidak segampang yang kita bahas malam ini. Lebih kita perdalam lagi tentang hakikat dari wala wal bara. Karena kalau kita salah dalam memahami wala wal bara, akhirnya terjerumus ke dalam aliran namanya Khawarij. Atau lawannya Murji'ah, yang terlalu menggampang-gampangkan. Itu Murji'ah. Jadi bermesraan dengan orang kafir. Ya, kalau Khawarij begitu kerasnya terhadap selain golongan mereka, enggak cuma orang kafir, bahkan orang Islam yang menurut mereka dianggap kafir. Ya, jadi berlebihan. Ahlus sunnah yang selamat dari dua aliran sesat itu. Kemudian kita perlu tahu bahwa barok terhadap orang musyrik atau orang kafir itu ada 3 komponen. Ada 3 komponen, sama seperti syukur. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Dengan hati yaitu membenci. Yang ini dengan hati nih. Cinta benci dengan hati. Kemudian menjauhi dengan badan, mulai memusuhi, memerangi ini badan semua. Semua ulama membedakan. Kalau yang ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, siapa saja, ini bisa. Tapi kalau yang ini hanya dilakukan dalam kondisi kuat, dalam kondisi umat Islam memiliki kekuatan. Kalau enggak boleh. Ya. Makanya ulama memiliki kaidah, ada fikih ketika kondisi kuat, ada fikih ketika kondisi lemah. Beda. Makanya hadis misalnya Nabi mengatakan, kalau kamu berpapasan dengan orang kafir di jalan, maka pepetlah dia. Ini harus kita pahami, kapan bisa menerapkan seperti ini. Enggak sembarang waktu ya. Itu namanya fikih waktu ya, kita tahu waktu penerapan fikih. Kemudian yang kedua dengan lisan. Tadi yang dengan hati membenci. Apa yang dibenci selain membenci kekufuran, membenci
orang yang kufur juga membenci kegiatan mereka atau acara mereka, ritual mereka, hari raya mereka, kita benci. Tapi ingat ya, benci itu tidak selalu bermakna memerangi. Walaupun dengan kata-kata mencaci maki enggak boleh. Benci itu di hati saja. Cukup di hati. Ya. Jadi acara-acara kesyirikan semuanya wajib kita benci. Termasuk acara kebid'ahan itu juga kita benci, sebagaimana kita benci acara kemaksiatan. Ya, ada orang sedang kumpul kebo di situ, ya kita pasti nggak suka. Hati kita pasti nggak suka kalau punya iman. Nah demikian juga kumpul makan-makan kebo sambil acara bid'ah, ini sama juga. Hakikatnya itu melanggar hukum Allah, maka kita nggak suka dengan acara itu. Kemudian yang kedua dengan lisan, seperti pernyataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah misalnya, innani bara'un mimma ta'budun, aku barok terhadap apa yang kalian sembah. Nah itu pernyataan dengan lisan. Kapan itu bisa dilakukan? Kalau ini kembali ke sini, punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, itu bunuh diri namanya. Ya, nggak bunuh diri sendiri, bahkan bunuh kaum muslimin yang lain bisa jadi. Ya. Kemudian contoh yang dengan lisan lagi, surat Al-Kafirun. Nabi diperintahkan kul, katakan, berarti suruh ngomong dengan lisan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah kepada yang kamu sembah. Kamu juga enggak perlu beribadah kepada apa yang aku sembah. Aku tidak beribadah kepada apa yang kamu sembah. Ini diulang ya. 4 kali ini mirip. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Sudah, itu namanya barok dengan lisan. Dan ini enggak menyakiti sama sekali. Inilah hakikat toleransi ya. Sering orang mengajari kaum muslimin toleransi. Toleransi itu udah ada di Quran dari dulu. Sebelum kalian bicara toleransi, Quran udah ngajarkan. Inilah hakikat toleransi. Jadi toleransi itu artinya orang menjalankan agamanya silahkan, lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi nggak saling mengganggu, nggak saling memaksakan. Membenci itu di hati saja gitu. Adapun dohirnya ya tetap silahkan gitu, nggak kemudian kita halang-halangi. Jangan seperti kebiasaan orang kalau sudah benci nanti menyakiti. Nggak harus menyakiti. Ya, ini cukup membenci saja. Kemudian yang ketiga dengan anggota badan. Di antaranya dengan tidak bergabung dengan acara-acara mereka. Itu namanya barok. Tidak gabung dengan acara mereka. Termasuk tidak mendukung dengan jualan es gitu ya. Mumpung rame orang, rame acara kesirikan, nggak boleh jualan di situ. Itu termasuk mendukung tempat lain. Termasuk juga menjauhi gaya pakaian mereka, budaya mereka dan sebagainya ya. Semua kita jauhi dengan anggota badan kita. Nah itulah macam-macam dari barok ya, berlepas diri dari orang kafir. Adapun barok terhadap orang fasik atau ahli bid'ah itu tingkatannya beda ya. Kalau pada orang kafir itu baroknya sempurna. Kalau kepada orang yang fasik itu berarti masih ada iman. Ahli bid'ah yang belum tingkat kafir itu juga masih ada iman. Maka baroknya itu beda dengan yang terhadap orang yang nggak punya iman. Baroknya itu ada persentasenya. Jadi kalau tadi lengkap 100%, kalau ini persentasenya ada, tergantung apa? Keimanannya dan kejahatannya. Jadi kita benci sesuai dengan tingkat kejahatannya dan kita tetap cintai sesuai dengan kadar imannya. Jadi tetap kita cintai karena dia masih beriman. Itu yang tidak sampai ke tingkat kufur. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasannya tentang asbabul wurud yang tidak boleh sholat di kandang unta. Asbabul wurud. Asbabun nuzul Ustaz. Asbabun nuzul wurud betul. Betul kan? Ya, betul. Sebab keluarnya hadis tuh asbabul wurud. Gimana Nabi tiba-tiba ngomong gitu? Karena ada pertanyaan. Ada sahabat bertanya, Rasulullah, bolehkah kami sholat di kandang onta? Tidak boleh. Yaitu diantaranya. Ada juga lafadz yang lain Nabi nggak ditanya juga. Jadi jangan kalian sholat di kandang onta karena itu tempatnya setan. Begitu kata Nabi. Jadi Nabi memberi alasan karena itu tempatnya setan, bukan karena najis. Maka orang yang mengira karena itu najis itu salah ya. Ya itu intinya begitu. Ya. Ada lagi? Ya. Di luar tema izin Ya. pertanyaan titipan dari kawan saya. Kawan saya ini sedang menjalani pidana di lapas. Dulu dia pernah marah dengan istrinya lewat telepon. Dia mengatakan kalau kamu mau mencari surat ke pengadilan agama maksudnya untuk cerai, silakan bawa sini saya tanda tangani. Terus apakah itu jatuh talak? Belum. Dia Itu marah tapi masih terkontrol. iya, tapi kata-kata itu belum talak. Bawa sini nanti saya tanda tangani. Nah, pas tanda tangan itu talak. Jadi dia udah mau bebasnya bulan depan. Dia takut balik ke rumah kalau memang mereka itu Sudah cerai. Belum, itu belum cerai. Itu baru janji cerai. Janji yang indah. Jadi silakan urus perceraian, nanti saya tanda tangani. Artinya kalau belum tanda tangani ya belum sah gitu. Belum dikatakan cerai. Beda dengan kata-kata telepon atau SMS, kamu saya cerai. Nah, udah itu udah cerai. Walaupun belum ke pengadilan ya, itu sudah cerai. Walaupun misalnya datang ke pengadilan, pengadilan memutuskan belum cerai, itu secara syar'i sudah cerai ya. Jadi pengadilan kadang-kadang ya, kalau ada ya, saya juga nggak tahu buktinya. Artinya kalau memang orang sudah mengatakan kamu saya cerai, itu sudah cerai, nggak usah dihalang-halangi, sudah cerai itu namanya. Kalau memang mau rujuk ya tinggal rujuk, berarti tinggal sisa cerai 2 lagi gitu. Jadi tidak ada istilahnya cerai nggak sah karena belum sidang, nggak ada. Dalam Islam asal sudah suami mengatakan cerai, sudah cerai. Yang perlu sidang dan sebagainya itu khulu. Dalam khulu itu kan istri minta cerai, suami nggak mau. Nah udah, nanti sidang yang memutuskan. Tuh. Masih ada? Udah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.